Ayo kerja lagi, Ri. Tunggu bang. Ini Apa siapa? Saya cuma prihatin ngeliat anak-anak seperti ini. Abang juga kalau orang benar harusnya prihatin. Kok malah nyuruh anak jadi ngemis sih bang? Mereka itu gue yang ngasih makan, gue yang ngasih tempat tinggal. Mereka wajar kerja buat gue. Bang, tunggu ya. Kalau abang ngasih makan, abang yang kerja Udah, dong. nggak usah Masa banyak anak ngomong kerja lah. sih? Ayo Kerja. Wong kok ngene kok banding ke kami ngene masih kalah wong kok ngene banding Males banget, Dek. Kenapa? ya om aku lemes aku mau sekolah Oh, kamu nggak sekolah? enggak om Yaudah nih, buat kamu. makasih om Ya. Lumayan tuh, habis dikasih orang kaya tuh. Bocil. Sini. ya om Gue lihat tadi habis dikasih orang kaya lu ya. iya om Cuman segini nih. iya om Lu tadi yang dikasih situ cuman segini. iya Bohong lu, ngentit lu ya? Hah? enggak om enggak Gila lu masa cuman segini? Lah, tuh anak kenapa tuh? Kok kayak dipalak gitu? Wah, nggak bener nih. Aduh, udah jalan lagi. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa tuh anak. Lapor sama Ustadz nih. Alhamdulillah, sampai juga yang ditunggu. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, matching nih. Wah, iya kuning-kuning nih. Masya Allah. Ngomong-ngomong, kita biar makin cakep kemana nih agenda hari ini? Nah, biar makin cakep kita lihat dulu agendanya Ustadz kali ini. Ada kajian, Tat. Alhamdulillah. Di Bapak Somad. Bapak Somad. Kayaknya kita udah pernah ke sono dulu. Udah pernah, Tat. Ya udah yuk. Bismillah. Tapi Tat, ngomong-ngomong nih Tat. Kenapa itu? Ini saya tuh tadi ya, di perjalanan saya tuh ngeliat anak-anak gitu ya Tat. Kayak dipaksa untuk mengemis. Oh. Itu saya tuh kayak, aduh ini orang nggak bener nih Tat. Nah makanya tuh kalau pas nanti kita mau ke arah Pak Somad, saya tuh pengen ngeliat nih. Bener nggak sih yang orang yang nyuruh-nyuruh anak-anak untuk mengemis itu? Tapi ente yakin nggak? Takutnya ntar cuma suuzon. Nah itu dia Tat. Untuk memastikan, kita lihat lagi sana. Ya udah. Sekarang Jadi- sejalan kok kayaknya nih. Sambil jalan ya? Yes. Oke. Oke, yuk berangkat, sip. Ustadz. Bismillah. Ustadz, kalau ngelihat anak yang tadi yang saya temuin di lampu merah ya, itu saya yakin banget sih kalau dia itu jadiin eksploitasi anak-anak tuh sama si abang-abang itu. Karena saya lihat kayak dipaksa gitu. Bahkan ketika saya udah kasih uangnya, dia langsung ngambil tuh duitnya. Ya. Gitu, Tat. Supaya nggak jadi suuzon, nggak jadi buruk sangka, malah dosa ntar kan. Kita belum tahu banget kepastiannya kayak apa kan. Kan ente mau ngajak aneh nih, ya kan? Iya. Nah, kita pastiin dulu betul nggak situasinya seperti itu. Takutnya ya namanya pandangan sekilas ya, terus di jalan lagi. Betul sih. Kita Tat. kan nggak tahu Benar. realitanya kayak apa gitu. Iya, iya. Nah, tapi Tat, kalau ngomongin tentang anak-anak yang aku mau bahas sekarang adalah
kan anak-anak ini tuh misalkan Ustadz nih sekarang punya anak, Ustadz pengen dong anak Ustadz tuh menjadi seseorang gitu. Betul, Impiannya betul. Ustadz seperti apa? Betul. Nah, kadang-kala nih kayak seperti saya ngeliat tante saya tuh ngajarin anak itu terus-terusan tiap hari les gitu, karena pengen anaknya itu tuh jadi olahragawan, terus ada jadi pengen jadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Nah, kadang-kala itu ambisinya orang tua sih sebenarnya anaknya itu nggak mau Tad gitu. Iya. Nah, menurut Ustadz sendiri bagus nggak sih kalau mengajarkan pemaksaan seperti itu sama anak-anak? Jadi pada dasarnya apapun cita si anak-anak, cita-cita nih, Iya, cita-cita si anak ya, bukan orang tua. betul. Kan kalau zaman saya dulu nih, orang tua suka nulis tuh di pintu kamar. Iya. Masih kecil padahal SD. Insinyur Zaki Mirza. Misalnya gitu Oh ya? kan. Wes. Berarti wah, ibu saya kepengen saya jadi insinyur gitu kan. Iya. Tapi kan ternyata dalam perjalanannya beda. Saya malah masuk pesantren. Malah larinya banyak ke belajar agama. Dan alhamdulillah orang tua saya apa yang saya minat dia cuman ngedukung aja. Oh, Masya Ikut Allah. lomba pidato, ayo cuman satu. Nah ini contoh aja ya Iya. buat orang tua yang lain. Jangan tinggalin sholat. Yang kedua jangan ganggu pelajaran. Iya. Nah, kalau di pesantren ada istilah ekstrakurikuler kan. Kegiatan banyak segala macam tapi jangan lupa yang wajib. Sama kayak sholat, yang wajib nggak boleh ditinggalin, yang sunnah sekedarnya aja. Nah, orang tua anak mau jadi apapun silahkan. Yang penting dia harus jadi orang yang beriman dengan profesi yang dia punya cita-cita lagi kecil. Mau jadi insinyur, yang penting insinyur yang beriman, Soleh. yang soleh. Mau jadi pejabat, pejabat yang soleh. Orang tua saya sering bilang gini, mau jadi apapun satu yang penting kamu tidak ada paksaan dan tidak dipaksa oleh siapapun. Masya Allah. Hidup, profesi, cita-cita akan menjadi nikmat kalau kita jalani tanpa paksaan. Iya. Nah, orang tua saya cuma ngajarin 3 hal. Jalani, nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, Syukuri. syukuri. Apapun. Yap. Jadi orang tua saya nggak ada maksa. Kan ada yang orang tua maaf ya. Wah dari kecil pengen jadi dokter nih. Ibu-ibu misalnya. Iya. Terus udah gede karena keburu kenal sama ayah kita gitu ya. Keburu dinikahin. Akhirnya Iya. cita-citanya kandas tengah jalan. Iya, betul. Makanya Rasulullah bilang anak itu bisa kita miliki tubuhnya. Kan di rumah dong, Yap. hidupnya kan di rumah orang tua. Tapi jangan pernah engkau coba miliki impian dan cita-cita ke depannya. Oh, cakep juga tuh quotes-nya. Iya, betul kan? Iya, Anak bisa betul. dimiliki, bisa dirumahkan tubuhnya, tapi tidak dengan kreativitas, cita-cita. Yang penting satu, muliakan orang tua terutama ibu. Yang kedua, jangan tinggalin sholat. Yap. Yang ketiga, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya Tad. Itu. Kalau dapetin 3 semuanya, apapun itu nanti profesinya, tetap berpegang di Benar. tiang agamanya. Betul. Masya Allah, keren itu Tad. Nah, tadi tuh ya Tad, saya tuh nemunya tuh di lampu merah sana tuh Tad. Yang depan sini nih? Iya, tapi kayaknya sih. Nah, Ustaz lihat itu nggak tuh? Yang baju merah, Iya. yakin nggak? Ntar kita Iya, salah Ustaz, orang lagi. kayaknya ini sih. Coba ya. Bener nih. Oke. Oh iya benar-benar Tad. Bener ya? Ya, kita turunin sini aja kali ya Tad. Bismillah. Dek, ini kamu yang tadi kakak kasih uang waktu pas di lampu merah kan ya? Iya, Pak. Tadi kakak lihat, kamu digangguin sama abang-abang gitu. Kamu dipalak? Enggak, Kak. Ya kamu jujur aja, kakak melihat kayak gitu kok. Enggak, Kak, serius. Aku kerjanya cuma ngamen doang. Kamu jujur aja sama kakak, nggak usah takut. Adek yakin ini ngemis ini nggak ada yang nyuruh, minta-minta Enggak, tuh Kak. nggak ada yang maksa-maksa gitu. Enggak. Enggak. Ayo kita kerja lagi biar nggak diomelin sama Om Ale.
Tad. Saya tuh nemunya tuh di lampu merah sana tuh, Tad. Di depan sini nih? Iya, tapi kayaknya sih. Nah, Ustaz lihat itu nggak tuh? Yang baju merah? Iya. Yakin nggak? Ntar kita Iya, salah Tad, orang kayaknya lagi. ini sih. Coba ya. Bener nih. Oke. Oh iya benar-benar, Tad. Bener ya? Ya, kita turun Iya, di sini iya. aja kali ya, Tad. Bismillah. Dek, ini kamu yang tadi kakak kasih uang waktu pas di lampu merah kan ya? Iya, Pak. Tadi kakak lihat, kamu digangguin sama abang-abang gitu. Kamu dipalak? Enggak, Kak. Ya, kamu jujur aja. Kakak ngeliat kayak gitu kok. Enggak, Kak, serius. Aku kerjanya cuma ngamen doang. Kamu jujur aja sama kakak. Nggak usah takut. Nggak ada abang-abang yang tadi kok. Enggak, Kak. Adek yakin ini ngemis ini nggak ada yang nyuruh, minta-minta Enggak, tuh Kak. nggak ada yang maksa-maksa gitu? Enggak. Enggak. Ayo kita kerja lagi biar nggak diomelin sama Om Ale. Om Ale ini siapa? Om Ale itu dia suruh kita ngemis. Tuh, kan? Nih, ini ketahuan. Kamu tuh disuruh sama Om Ale untuk ngemis. Iya, Om. Makanya aku setiap kamu disuruh sama Om Alek. Aku sampai sakit perut, Om. Aku sampai digebukin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus sekarang Om Ale itu di mana? Gak tahu, Om. Ini kamu tiap hari disuruh ngemis, ngamen, terus uangnya buat siapa? Buat dia, Om. Uangnya buat dia? Iya. Terus kalau kamu nggak ngamen, kamu Aku digebukin sama Omnya, aku nggak ngamen. bisa kejahatan banget, Tad. Berarti yang tadi... Bener. Astaga, itu bener. Kamu nggak jujur sih tadi. Harusnya bilang aja kalau emang ada yang nyuruh-nyuruh. Kamu nggak usah takut. Siapa tahu nanti kakak bisa bantuin. Terus kamu udah berapa lama ngemis kayak gini? Sekitaran 4 bulan atau 3 bulanan, Om. Ya Allah. Malah pada enak-enakan di sini. Bukannya pada kerja. Ayo kerja lagi, kerja. Tunggu Bang. Ini Apa siapa? Saya cuma prihatin ngeliat anak-anak seperti ini. Abang juga kalau orang benar harusnya prihatin. Kok malah nyuruh anak jadi ngemis sih, Bang? Mereka itu gue yang ngasih makan, gue yang ngasih tempat tinggal. Mereka wajar kerja buat gue. Bang, tunggu ya. Kalau abang ngasih makan, abang yang kerja Udah, dong. nggak usah Masa banyak yang anak ngomong kerja lah. sih? Ayo Udah, kerja, udah, kerja, udah, kerja. kerja. Lu siapa lu? Hah? Jangan. Bang, dengerin, bukan. Ini kita lagi mau cari tahu ini sebenarnya. Iya, Bukan mau ini. ngajak berantem. Ini kerja sama saya yang kasih makan, saya yang kasih tempat tinggal. Bapak siapa ini berdua? Iya. Bang, ini kerja. Menurut abang ini kerja. Kerja ini. Kerja Cari apaan? duit, mereka saya yang kasih makan. Mereka yang nyari duit kok. Udah jangan nggak usah banyak ngomong dah. Ini saya yang kasih makan ini berdua. Bang, bukannya aneh banyak ngomong, bukannya kita mau bawel. Ini nih anak-anak kecil, jangan terlalu dieksploitir. Mereka ini masih kecil, terus mereka masih perlu sekolah, mereka perlu belajar, perlu banyak main lagi. Mereka perlu makan juga, makanya saya betul. suruh cari uang buat makan. Iya makanya, tapi bukan terus setiap waktu dipaksa. Udah, Kan mereka juga kerja. Tolong dengerin dulu dong, Bang. Siapa dia? Ini namanya eksploitasi buat anak-anak, Bang. Gua nggak mau Abang bisa tahu. dilaporin polisi, Bang. Laporin aja kalau berani. Ayo kerja lagi sana ya. Bang, Ya. Bang, anaknya juga mau, Bang. Tolongin, Om. Bapak diam aja udah. Mereka saya yang kasih makan, saya yang kasih tempat tinggal, udah kerja. Kerja kalian. Kerja. Bapak siapa sih? Hah? Bang. Ini kasihan, Bang. Ini anak kecil. Iya nggak, saya nggak Iya. peduli. Mereka Bukan. makan dari saya. Betul, tapi nggak Pak! caranya kayak... Tolong, Pak. Polisi. Nah, Awas lu ya. ada apa ini ribut-ribut? Pak, ini Pak. Tuh, Bapak ngeliat orang tadi nggak, Pak? Iya. Nah, Pak, tadi itu, abang-abang itu mengeksploitasi anak-anak untuk ngemis dan juga ngamen, Pak. Dan saya yakin pasti nggak cuma 2 orang ini doang, Pak. Nanti kalau melihat lagi, Pak, ditindakin aja langsung, Pak. Biar nggak banyak anak kecil yang nanti dieksploitasi lagi.
Masih saya sudah sering lihat kayak gini, Pak. Mungkin kayaknya sih bukan ini doang nih orangnya nih. Iya, Pak. Anak ini doang nih. Pasti lebih banyak lagi. Betul Pak, saya yakin Pak kasihan nih dua anak ini. Ya udah, untuk kelanjutannya ini saya bawa ke kantor aja dulu ya. Iya, lebih baik lagi. Oke, terima kasih, Bapak. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Hati-hati ya. Pak. Ya, makasih ya. Makasih ya, Kak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bener yang Aiman bilang. Saya pikir tadi tuh anak jujur, dia mau ngemis sendiri, ternyata ada yang nyuruh-nyuruh. Soalnya saya ngelihatnya juga tingkahnya tuh beda, Pak Ustadz. Astagfirullah. Kita lanjut lagi deh. Ya udah, Ustadz. Bener tuh kata saya. Iya ya Allah. Itu emang saya udah feeling banget, Tad. Orangnya ngeliatnya aja ada serem banget begitu, Tad. Aneh jadi yang minta maaf nih. Aneh pikir tadi si anaknya dia yakin minta-minta tuh nggak ada yang nyuruh, nggak taunya betul ya ada koordinatornya ya. Ya Allah, Tad. Nih kalau kayak gitu saya miris juga sih ngelihatnya ya. Mungkin dia juga ya orang tuanya nggak mampu. Kemudian juga luntang-lantung di jalanan. Akhirnya ya mau nggak mau disuruh untuk ngamen seperti itu untuk mengisi kelaparannya dia ya kenapa enggak mungkin. Ya, seperti itu tuh. Secara nggak langsung kan itu udah memanfaatkan anak kecil jadi mesin uang kan. Betul. Jadi ATM gitu. Iya. Padahal baginda Rasulullah beliau menyampaikan untuk kita semua nih waqalan nabiyyu, beliau bersabda laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan umatku kalau ada dari kita sebagai umat Rasul ada yang tidak memuliakan anak kecil. Itu kan bagian dari tidak memuliakan anak kecil. Betul. Ya jangankan anak kecil ya, kita kadang sama karyawan aja yang udah jelas-jelas dewasa, ada gaji bulanan. Kadang kita nggak tega kalau sampai harus minta-minta gitu. Ini kenapa? Justru dia sedang menzolimi si anak kecil itu. Yang capek kan anak kecil. Iya. Yang kepanasan anak kecil, yang kelaparan kausan anak kecil. Tapi yang nikmatin uangnya dia yang di belakang panggungnya lah. Betul. Duit banyakan yang nerima si om-om itu. Nyantai-nyantai. Nah itu tadi ya Allah, orang-orang mukmin tuh nggak begitu. Dia pasti akan mengasihi yang lebih muda, anak-anak kecil dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan lah ya, yang seperti itu tuh sekarang jadi pelajaran buat kita semua. Nah, Ustadz, kalau misalkan di zaman Rasulullah ada nggak sih kisah-kisah yang tentang anak kecil ini? Banyak banget ya. Dulu di Mekah ada satu anak kecil yang dia cuma dengar nama Muhammad. Wah, Muhammad itu katanya orang baik, orang paling jujur. Bukan cuma se-Mekah atau se-Madinah, tapi sedunia. Masya Allah. Kepo dong. Iya. Kalau kata anak sekarang, wah kepo nih. Yang mana sih? Berhari-hari dia nanya yang Muhammad nggak ketemu. Suatu malam capek dia nyender di tiang di Masjid Nabawi kan. Iya. Datanglah seseorang. Yang datang tuh Rasulullah sebenarnya. Masya Allah. Tapi si anak kecil ini nggak tahu. Iya. Nah, kamu di sini? Iya. Kenapa? Saya jauh-jauh, Bang. Katanya bahasa anak kecil lah. Jauh-jauh, Pak. Saya dari Mekah ke kota ini. Saya pengen tahu yang namanya Muhammad. Muhammad katanya manusia paling jujur, manusia paling baik. Nggak ada. Ternyata semua orang bohong sama saya. Nggak ada itu Muhammad baik, Muhammad jujur. Wah. Ya sudah nak, kamu lapar? Iya. Kamu haus? Iya. Baju kamu belum ganti-ganti? Iya. Kamu belum mandi? Iya. Digendong sama Rasulullah SAW tanpa tahu si anak itu kalau yang gendong siapa. Sampai rumah Rasulullah, Rasulullah bilang sama Siti Aisyah, ya Humaira, jangan kau bilang kalau aku Muhammad, karena anak kecil ini sedang mencari Muhammad. Gitu. Singkat cerita lah ya. Iya. Sama Aisyah, dipanggil Siti Aisyah. Aisyah istriku ajak ke pasar. Belikan semua yang dia mau. Dibawa. Pertama beli terompah, sendal. Kata Aisyah, jangan bilang saya Aisyah. Iya. Dibeliin lagi baju gamis. Yang ketiga ke tempat makanan, yang dagang ibu-ibu. Iya. Namanya ibu-ibu, ember dong. Dia tahu yang belanja itu adalah istri Rasulullah. Iya. Apa kata yang dagang? Ya zaujata Rasulillah. Wahai Aisyah, engkau istrinya Muhammad Rasulullah. Si anak kecil denger. Iya. Mikir dong dia.
Kalau ini istrinya Rasulullah, berarti yang semalam bawa saya Rasulullah. Muhammad, berarti yang beliin baju saya Muhammad. Berarti yang tadi pagi nyuapin saya sarapan Muhammad. Berarti yang semalam gendong saya Muhammad. Dilepas semua belanjaan, dia datang, Rasulullah lagi sholat, dipeluk dari belakang, diciumi Rasulullah. Anak itu Masya Allah, sampai anak itu menangis. Dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau Muhammad orang yang paling baik sedunia. Aduh, Masya Allah ya. Ini emang suri teladan yang baik banget ya Rasulullah ini ya. Bahkan sama anak kecil pun yang nggak tahu asalnya dari mana, Iya, merangkulnya. diomel-omelin lagi. Betul, Tan. Mudah-mudahan deh nanti kalau kita ketemu lagi sama anak-anak, bukan kita cuekin, tapi kita rangkul sebisa mungkin. Betul, benar-benar banget. Nah, Ustaz, kira-kira nih dari perjalanan kita kali ini, apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah seperti yang Rasulullah tadi contohkan langsung dalam kisah di kota Madinah. Islam ini agama yang indah. Islam itu agama penuh cinta dan kasih sayang. Kalau mau dicintai oleh Allah, sayangilah siapapun. Betul. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, jangan pandang bulu, jangan tebang pilih. Berikan cinta dan kasih sayang kepada siapapun dengan niat satu, supaya Allah menyayangi kita dunia akhirat. Masya Allah. Hai sahabat RTV, yuk beralih ke siaran digital. Karena sebentar lagi semua siaran TV nasional akan beralih Dari mode analog ke mode digital. Kalau televisi rumah kamu masih analog, gunakan perangkat tambahan ya, seperti set-top box dan menggunakan antena UHF yang bisa digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Untuk televisi yang sudah bisa mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran, lalu pilih digital. Selanjutnya, masuk ke program scan otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba pilih manual scan dan masukkan kode UHF stasiun televisi sesuai dengan kota masing-masing untuk melihat apa sinyal digital sudah ada di daerah kalian. Posisi dan arah antena juga berpengaruh loh dalam penerimaan sinyal digital. siaran TV digital ini gratis loh. Ayo beralih ke TV digital untuk tayangan yang lebih bersih dan juga jernih.